Baik, sebelum ke narasumber yang ketiga, hari ini kami masih membuka sesi diskusi dan presentasi di pleno nanti. Mohon Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa disampaikan ke yang beruntung, pertanyaannya akan kami pilih untuk mendapat. Sekarang kita masuk ke narasumber. Ya, ya. Ada honor tadi. Oh, honor tadi. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama ini. Ya, mohon maaf, tadi agak terputus sinyal di kantor. Baik, ini kita akan sambung ke narasumber yang ketiga, narasumber yang saya tunggu-tunggu nih, yang paling ganteng nih narasumber sore ini. Masih di unmute, Pak. Ya, Pak Sunan. Suaranya Pak Sunan nggak terdengar. Pak Sunan masih di mute ya? Ya, suaranya Pak Sunan nggak terdengar, Pak Sunan. Unmute mungkin, Pak. Pak Sunan masih di unmute, Pak. Boleh minta tolong ke adminnya untuk unmute Pak Sunan. Mohon. Belum tes. Oke. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT bahwa hari ini kita sudah bisa berkumpul kembali di dalam webinar kelima JP2GI dan saya akan menyampaikan sudah terdengar, Pak Sunan. hal-hal yang terkait dengan JP2GI dan juga apa dan yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Namun pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kirana Witasari, Dirjen Kesehatan Masyarakat dari Kemenkes, dan juga Ibu Atati Widyati dari Dirjen PDSPKP dari KKP, dan juga Mbak Deni Wijayanti yang berkenan untuk menjadi narasumber dalam acara ini, dan juga kepada Pak Hasan Yasni yang tadi memberikan arahan selaku pembina dari JP2GI, dan Mbak Ana Maria yang moderator acara ini. Kami ucapkan terima kasih selaku Ketua Umum JP2GI, dan juga kepada para peserta sekalian. Kita pada hari ini adalah dalam rangka ada kaitannya dengan Hari Kesehatan Nasional dan Hari Ikan Nasional. Karena ini adalah Hari Kesehatan Nasional, maka saya awali dengan memberikan bonus, yaitu lagu yang dikarang oleh Sunan Bonang, lagunya, liriknya memang saya buat sendiri untuk bonus bagi Hari Kesehatan Nasional.
Mohon maaf kalau suaranya kurang nyaring, memang saya tidak seorang penyanyi. Jadi demikian judulnya Tombok Hati ini. Melawan COVID itu ada 5 amalan. Yang pertama, pakai masker mencegah kuman. Yang kedua, menjaga jarak dan kerumunan. Yang ketiga, tak pernah lupa mencuci tangan. Yang keempat, kita terapkan gizi seimbang. Dan tentu saja, jangan lupa memakan ikan. Yang terakhir, selalu berdoa kepada Tuhan, bangsa kita sehat dan maju sepanjang zaman. Nah, ini adalah bonus pertama untuk Hari Kesehatan Nasional ini. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan tentang JP2GI. Silakan sharing. Dari memang kita satu arah dengan arah pembangunan yang disampaikan oleh pimpinan nasional kita, baik tentang pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan dan sebagainya. Tapi terutama yang terkait dengan kita adalah masalah pembangunan SDM, terutama tentang kesehatan, terkait dengan nanti gizi, kemudian faktor ikan tersebut mendukung tersebut. Tetapi hal-hal mengenai gizi tadi Bu Kirana terbagus sekali dan banyak sekali memberikan, dan Bu tadi juga tentang ikan juga telah disampaikan. By the way, memang kita tadi mendapatkan informasi dari informasi yang lain bahwa untuk stunting kita itu agak prihatinnya memang Indonesia adalah nomor 2 di dunia itu. Itu merupakan tantangan bagi kita untuk memperbaiki gizi kita, di antaranya visi dan misi daripada JP2GI untuk itu. Terus lanjut, next. Nah selanjutnya kita ini gizi tadi, kesehatan itu merupakan faktor yang sangat penting, esensial dan sebagainya. Di samping itu, di samping gizi tadi, itu ada juga tentang potensi yang bisa mendukung kebutuhan gizi tadi, yaitu potensi ikan. Nah, potensi ikan yang sangat besar ini, baik dari Bu Kirana maupun dari Bu Atati, itu juga sudah disampaikan tentang fungsi ikan tadi. Di samping ikan itu memang bergizinya bukan main, proteinnya itu paling mudah terserap, ada omega 3-nya yang mencerdaskan dan sebagainya itu. Nah, dan lagi di kita itu adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia gitu. Dan pantainya juga salah satu dari yang terpanjang di dunia. Nomor 2 setelah Kanada, kalau Kanada dihitung fjordnya itu. Jadi dengan demikian potensi ikan itu banyak dan ikan itu bergizi sehingga sangat pas sekali untuk menjadi andalan dalam mendukung gizi masyarakat. Lanjut. Ini juga tadi sudah disampaikan tentang omega 3 yang sudah terkenal sekali sekarang ini mencerdaskan, menyehatkan dan sebagainya, maupun protein, vitamin, mineral dan sebagainya. Lanjut. Nah, berikutnya itu tentang susut pangan. Itu maksudnya adalah yang seharusnya bisa dikonsumsi, tapi kemudian tidak sampai untuk bisa terkonsumsi karena terbuang atau dibuang atau rusak dan sebagainya. Soalnya ada, misalnya dalam produksi itu dibuang karena yang ditargetkan adalah nangkep udang, nggak taunya dapat ikan rucah banyak, ikan rucahnya dibuang di laut, itu ada gitu terjadi itu. Nah maunya dapat tuna, yang cucut yang ditangkap juga tidak dipakai, demikian itu ada itu yang akan memperhatikan. Tapi juga ada yang bukan kesengajaan begitu, karena cara penanganannya kurang dipahami yang baik, sehingga perlu suatu edukasi agar ditangani yang baik, sehingga ikan tadi akan lebih bergizi pada saat sampai di konsumen. Itu yang maksud dengan food loss atau susut pangan. Adapun limbah pangan itu adalah kelebihan, entah itu pada waktu orang punya hajat, kelebihan banyak, akhirnya terbuang dan sebagainya, atau pesan makanan terlalu banyak atau nggak cocok dengan seleranya dan sebagainya. Atau keluarga dimasakin oleh ibu di dapur, nggak taunya sampai di meja makan ada yang nggak doyan dan sebagainya gitu. Ada yang demikian. Itu yang dimaksud limbah. Lanjut. Nah, tentang hal yang ada di Indonesia, food loss itu kita prihatin karena ternyata
kita itu adalah nomor 2 di dunia setelah Arab Saudi dalam hal food stores and waste ini. Ya, sehingga kita karena hal itu kita mempunyai tantangan untuk meningkatkan usaha dalam rangka mengurangi food loss and waste tadi itu. Ini tantangan kita demikian. Lanjut. Nah, bagaimana ini CP2GI mempunyai bayangan lah, apa yang harus dilakukan, mencoba untuk diupayakan bersama-sama karena jejaring pasca panen, sehingga kita perlu jejaring. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kementerian Kelautan nggak bisa jalan sendiri, Kementerian Kesehatan nggak bisa jalan sendiri, pengusaha-pengusaha nggak bisa jalan sendiri, nelayan nggak bisa jalan sendiri. Semuanya ada baiknya merupakan jejaring, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dan ini kita susun bersama dan kita canangkan tentang visi, misi, dan strategi bagaimana mengurangi susut hasil pangan tadi. Di samping itu, kita mungkin perlu mengusahakan ada negara lain yang sudah melakukan pencanangan atau deklarasi, yaitu deklarasi Gerakan Nasional Pengurangan Susut dan Limbah Pangan. Jadi ini ada jadi gerakan nasional, tidak hanya oleh sektor-sektor tertentu saja, tapi semuanya itu akan dilakukan. Dan ada baiknya kalau Hari Susut dan Limbah Pangan Dunia itu juga dipertimbangkan, Indonesia juga mempunyai hari nasional untuk tentang pengurangan susut dan limbah pangan ini. Sehingga nanti pada saat Hari Susut dan Limbah Pangan itu, peringatan itu kita akan mengingatkan bangsa Indonesia bahwa ini juga bisa mengurangi gizi yang disampaikan di konsumen loh, dan itu akan mengurangi tingkat kesehatan masyarakat nantinya. Ini perlu diadakan lakukan itu. Dan selanjutnya juga kita perlu mengadakan kajian mengenai permasalahan apa ya susut pangan dan gizi masyarakat itu, dan solusinya bagaimana ya. Dan itu tidak hanya suatu kajian nasional, tetapi kajian nasional iya juga, tetapi kajian per daerah iya juga. Soalnya beda antara masalah dan solusinya. Apakah itu di Papua, apakah itu di Nusa Tenggara, apakah di Aceh, atau di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera Barat, atau Jawa, dan sebagainya itu, atau Sumatera lainnya, dan sebagainya, Sulawesi, itu mungkin daerah-daerah itu, Maluku segala itu berbeda-beda antara permasalahannya dan solusinya. Nah, kalau ada kajian-kajian, itu nanti program-program perencanaan, strategi, dan sebagainya, berarti mungkin beda-beda itu. Jadi nggak bisa kemudian disamaratakan untuk memecahkan masalah dan solusi tentang susut pangan dan pemenuhan gizi di Papua dibandingkan dengan di Yogyakarta, mungkin berbeda itu. Sehingga nggak bisa disamakan, atau bahasa Jawanya kebiayaan nggak bisa. Jadi itu perlu kajian, asal dasar hasil kajian per daerah tadi, itu baru ada kebijakan bersama gitu. Kemudian penguatan perencanaan pengadaan sarana, prasarana, teknologi tepat guna, termasuk cold chain dan sebagainya itu. Sehingga CP2GI dengan anggota-anggotanya, ada AP5I, ada ARPI, Asosiasi Antar Pendingin, Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran tadi, itu ada rencana saya duduk bersama untuk bagaimana ya kereta api itu bisa mendukung logistik daripada ikan tadi supaya awet sampai di tempat tujuan dengan suhu yang dingin. Dan bagiannya diantaranya seperti itu. Kemudian peningkatan kapasitas dan koordinasi setiap pemangku kepentingan yang terkait gitu. Sehingga nanti kita lihat baik daerah maupun pusat yang terkait mana saja ya. Apakah Bappenas, apakah DPR bila perlu, apakah kementerian, apakah pengusaha dan sebagainya, itu akan kita duduk bersama untuk melakukan koordinasi bagaimana menghadapi masalah ini solusinya. Kemudian juga kita lakukan peningkatan pemahaman konsumen dan masyarakat tentang pentingnya mengurangi susut hasil perikanan, serta nilai gizi juga. Itu perlu kita akan pemahaman. Soalnya banyak yang kurang paham tentang hal itu, walaupun sekarang sudah banyak kemajuan dalam memahami hal-hal tersebut. Lanjut. Nah, ini sejarahnya CP2GI. Ini memang pada waktu tahun 2018 itu ada organisasi internasional yaitu GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, itu kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kemudian didukung juga oleh KKP, kemudian oleh organisasi-organisasi profesi lainnya dan akademisi, terbentuklah iPlan Indonesia Post Harvest Losses
Alliance for Nutrition gitu. Jadi ada dibentuk organisasi tersebut. Pada tahun 2019 organisasi iPlan tadi yang dibentuk itu akhirnya ke Kemenkumham akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai organisasi yang mandiri dengan nama berubah. Lalu dulunya iPlan berubah menjadi JP2GI. Nah, sekarang tahun 2020 itu sudah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya juga penguatan jejaring dan organisasi baik di pusat maupun daerah, termasuk akan membentukkan beberapa daerah dan sebagainya. Dan 2021 itu bersama-sama yang lain untuk bagaimana lebih mengefektifkan lagi untuk mengurangi susut tadi, susut pangan pasca panen itu, dan untuk memecahkan masalah problem masyarakat. Itu diantaranya sejarah besarnya begitu ini JP2GI. Lanjut. Nah ini secara formal memang kita sebagai organisasi tentu saja mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu mengurangi susut pasca panen pangan dan untuk mendukung program dan perbaikan gizi masyarakat. Dan misinya memang bisa kita kelompokkan ada secara struktural, kebijakan nasional maupun nanti daerah dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu inovasi, bisnis, penerapan teknologi, kegiatan sosial positif, memperbaiki ketersediaan dan sebagainya itu. Sehingga kita melakukan kegiatan sesuai dengan misi-misi tersebut. Lanjut. Ini hanya kegiatan-kegiatan detail daripada JP2GI. Di antaranya ada pembentukan Korda, baik itu untuk sementara sebagai percobaan lah istilahnya gitu, itu di Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Soalnya awal kegiatan kita awali di sana dulu, nggak mungkin langsung banyak gitu, soalnya masih organisasi yang masih baru ya. Kemudian antar organisasi bisnis itu, rantai pendingin, pengusaha pengolahan, penangkapan ikan dan sebagainya gitu. Dan juga memperkenalkan gitu organisasi kita lewat website, media sosial, Instagram dan sebagainya. Dan perluasan kemitraan nantinya akan kita tambah lama lagi, dan untuk sementara memang kita saat ini pada perikanan. Nanti ada rencana untuk kita kembangkan lagi. Apakah buah dan sayur juga ke Kementerian Pertanian dan sebagainya, itu ada rencana untuk berkembang ke sana. Tapi kalau mengingat Indonesia itu adalah perikanan itu gizinya bukan main bagusnya, ikannya, terus kemudian potensinya juga sebagai negara kepulauan besar, untuk sementara perikanan. Tapi sebentar lagi mungkin akan kita kembangkan ke komoditi-komoditi lain. Dan ada juga suatu kajian-kajian dan sebagainya. Pengembangan kapasitas, inovasi, dan teknologi panen, penguatan kapasitas anggota, pelatihan, seminar, dan sebagainya, kemudian pendampingan kepada anggota, dan memberikan hibah-hibah kecil untuk para inovator-inovator. Memang kita melakukan suatu dukungan kepada inovator-inovator. Inovator itu bisa inovasi teknologi yang mendukung untuk bagaimana produk itu tadi ditangani dengan secara baik, kemudian juga inovasi tentang bisnis, bagaimana jejaring bisnis itu antara produsen dengan kemudian penyimpanan dengan distributor dan sebagainya itu bagaimana sistemnya dibuat yang baik itu. Terus ada juga inovasi tentang sosial. Jadi ada misalnya di suatu kabupaten di Jawa Tengah itu mempunyai hal inovasi yang sangat positif dan bisa ditiru di kabupaten lain. Yaitu contohnya begini, kabupaten tersebut mendata ibu-ibu yang hamil dan ekonominya di bawah garis kemiskinan. Itu siapa saja didata. Jadi kerjasama antara penyuluh perikanan dengan bidan. Itu mendata siapa ya di kabupaten ini yang sedang hamil dan ekonominya bawah kemiskinan. Setelah ada datanya, kemudian pemerintah daerah membeli ikan lele dari pembudidaya lele setempat untuk kemudian dikasihkan gratis kepada ibu-ibu hamil tadi. Jadi ibu hamil tadi mendapatkan masukan protein dan omega 3 dan sebagainya yang bagus untuk jabang bayinya selama 1000 hari pertama kehidupan, sehingga pada saat 80% otaknya terbentuk, itu mendapat asupan gizi bagus. Nah itu kan bisa dicontoh oleh kabupaten lain nantinya itu, bahwa oh iya ya memberikan solusi sehingga generasi yang dilahirkan itu nanti adalah generasi cerdas. Jadi tidak terhambat oleh kemiskinan orang tuanya dan akan nggak miskin lagi, diharapkan begitu. Ini diantaranya inovasi-inovasi sosial yang positif itu maksudnya.
Nah, kemudian mengadakan kaji cepat kemarin itu. Sementara ini kaji cepat memang di 12 provinsi. Ini terima kasih kepada Kementerian Kelautan. Kita dari CP2GI sebetulnya dengan dibantu KEN itu membiayai semula 7 provinsi. Nah, tapi kemudian ditambah oleh Kementerian Kelautan Perikanan lewat BRSDM itu tambah lagi lokasi yang lain atas biaya dari Kementerian KKP tadi itu, sehingga akhirnya menjadi 12 provinsi ya yang dilakukan kajian cepat. Nah, 12 provinsi itu ada di ini lokasinya kabupaten-kabupaten sih. Nah, nanti itu bisa kita lihat hasilnya bisa enggak untuk kita jadikan model sehingga bisa ditiru di provinsi atau kabupaten lain untuk melihat masalah tentang susut tadi dan solusinya bagaimana dan masalah gizi dan solusinya. Kalau itu bisa kan bisa contoh ini oke, tetapi perlu perbaikan gini, perbaikan begini, itu nanti adalah langkah-langkah kita berikutnya setelah kita duduk bersama itu. Nah, itu syukur-syukur nanti dari APBN, APBD dan sebagainya atau CSR dari perusahaan yang berminat itu bisa mendukung kajian ini sehingga kajian tadi akan menghasilkan suatu hasil yang bisa menjadi landasan kebijakan daripada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dalam rangka melawan stunting, untuk menambah imunitas masyarakat melawan pandemi dan sebagainya itu bisa berdasarkan hal tersebut. Nah, di samping itu kita juga mengadakan webinar dan ini yang kelima. Yang sebelumnya hampir tiap bulan kita mengadakan 5 kali webinar karena kondisi pandemi ini sehingga terpaksa virtual ya. Tapi ya bagus sekali. Jadi di sini kita segmen masyarakat-masyarakat yang online itu akhirnya mendapatkan wawasan dan pemahaman-pemahaman yang bagus-bagus sekali seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat maupun Ibu Dirjen PDSBKP. Sehingga itu semacam itu akan menjadi hal yang bagus untuk konsumen masyarakat dan perbaikan bangsa kita gitu. Jadi dan juga usaha-usaha lain yang kita lakukan. Terus lanjut. Ini anggota kita. Memang anggota kita ini makin setiap hari bertambah terus dan yang paling banyak secara hitungan itu memang adalah pedagang ikan dan nelayan itu yang banyak itu. Tapi mereka itu ya pengolah ikan juga. Itu relatif anggota pasif lah, yang sangat aktif selama ini ikut memikirkan dan mendiskusikan dan untuk solusi masalah dan solusi itu adalah dari unsur akademisi, dari unsur profesi, dari perusahaan dan sebagainya, dan dari unsur pemerintah. Jadi 3 unsur itu yang merupakan unsur-unsur aktif daripada anggota kita. Ada unsur aktif, ada unsur pasif. Selanjutnya ya akan kita ajak aktif semuanya, tetapi lihat-lihat lokasi juga sih di masing-masing daerah ada juga pedagang, nelayan dan pengolah yang aktif gitu. Lanjut. Nah ini diantaranya beberapa contoh virtual, contoh kegiatan kita yang didokumentir oleh teman-teman pengurus itu. Lanjut. Ini juga diantaranya ada webinar, ada pemberian bantuan, ya walaupun tidak banyak ya, antara 25 sampai 200 juta lah segitu per pemenang itu ada berdasarkan kegiatannya. Kemudian dari pelatihan bagaimana sih menangani ikan yang baik itu gitu. Harus dengan pendinginan, apakah dengan harus cepat, harus bersih dan sebagainya. Dan juga kajian-kajian itu kita seminarkan untuk langsung dengan daerah-daerah. Ternyata daerah-daerah memang beda-beda itu antara daerah satu dengan yang lain permasalahannya dan pada tahap mana, apakah pada produksi atau distribusi atau pada tahap penyimpanan atau pada tahap di konsumen dan sebagainya itu beda-beda lain daerah itu ternyata. Nah, sehingga solusinya juga saran para peserta atau waktu pengajian itu ternyata ini dan berbeda-beda dan itu didukung oleh perguruan tinggi atau akademisi setempat itu untuk melakukan kajian-kajian itu. Ya, lanjut. Nah, ini adalah saluran komunikasi yang bisa kami berikan untuk komunikasi dengan para peserta webinar ini maupun dengan daerah-daerah dan sebagaimana janji kami tadi saya hibahkan, saya bonuskan pada sektor kesehatan karena Hari Kesehatan Nasional
dengan lagu Tombok Hati. Sekarang juga saya akhiri dengan bonus untuk kelautan dan perikanan. Dan kebetulan ini liriknya memang saya sendiri yang nulis, waktu itu direkam oleh Gus Plus, almarhum Yon Kuswoyo, waktu itu yang isinya itu adalah yang dijuduli adalah Mina Bahari 1, itu adalah tentang misi waktu berdirinya Departemen Kelautan Perikanan tahun 2000-an waktu itu, awal 2000-an. Kemudian yang kedua adalah apa tupoksi daripada eselon 1 Departemen Perikanan waktu itu saya ungkapkan dalam suatu lirik ya. Walaupun enggak penyanyi tapi nekat aja ini untuk menyanyikan ini Tombok Hati ini. Tombok hati itu ada 5 amalan. Yang pertama sejahterakan para nelayan. Yang kedua kita tingkatkan perekonomian. Yang ketiga ajak teman makan ikan. Yang keempat, lestarikan alam perairan. Yang kelima, jiwa bahari kita tumbuhkan. Salah satunya siapa bisa mengamalkan. Moga-moga bangsa kita makmur dan tentram. Itu adalah Mina Bahari yang pertama. Kemudian Mina Bahari yang kedua, Tombok Hati itu ada 5 tatanan. Yang pertama, kendalikan penangkapan ikan. Yang kedua, budidaya kita kembangkan. Yang ketiga, kita tingkatkan kualitas ikan. Yang keempat, perhatikan kepulauan. Yang kelima, pencuri ikan kita singkirkan. Bila didukung penelitian dan pendidikan, moga-moga bangsa kita makmur dan tentram. Demikian ini bonus untuk Hari Ikan Nasional ini. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan tentang JP2GI. Semoga jejaring ini semakin bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam rangka untuk bagaimana ikan itu tidak sisut sehingga bagus untuk sampai di konsumen, dan bagaimana bangsa masyarakat kita itu menjadi sehat karena mendapatkan masukan gizi yang baik. Selanjutnya tidak hanya ikan, yaitu juga buah, sayur, dan lain-lain yang sangat bergizi bagi masyarakat. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunan, tetap semangat ya Pak di sore-sore hari ya Pak ya. Baik, tetap menjadi PR besar ya Pak buat JP2GI. Bagaimana meningkatkan pemahaman tentang terhadap konsumen dan juga masyarakat terkait mengenai pentingnya mengurangi susut hasil perikanan serta nilai gizinya. Itu masih sampai saat ini masih menjadi PR besar ya Pak. Dan saya juga mengingatkan kembali kepada peserta webinar hari ini, bagi mereka yang ingin, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunan, bagi mereka yang ingin bergabung menjadi anggota JP2GI, bisa mendaftarkan melalui website jp2gi.org, atau juga nanti akan ada di kolom chat, itu akan diberikan link untuk pendaftaran keanggotaan untuk JP2GI. Gitu Pak Sunan? Ya Pak? Baik. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Sunan, mohon di-unmute dulu. Ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Silakan, ya. Silakan. Ya, Pak Sunan, ada beberapa pertanyaan untuk Bapak, saya bacakan ya Pak ya. Nah, pertanyaan pertama itu dari Bapak Inyoman Adiasa. Beliau menanyakan, upaya apa atau kebijakan apa yang dilakukan oleh JP2GI untuk menjaga kesegaran ikan dan mengurangi fish losses serta mengajak masyarakat gemar makan ikan. Mungkin ini nyambung dengan Bu Artati tadi ya Pak ya. Ya baik Pak, silakan untuk tanggapannya. Bapak mohon maaf suaranya tidak terdengar. Pak Sunan suaranya. Mungkin admin bisa membantu. Ya, silakan Pak. Masih belum terdengar Pak Sunan? Ya, baik Pak. Ya, tes. Ya, sudah terdengar Pak. Ya, jadi memang kita mau memecahkan masalah harus tahu penyebabnya. Penyebabnya memang penyebabnya adalah satu kesengajaan. Yang kesengajaan itu harus ada pengawasan dan tindakan tegas ya, untuk dirundingkan dengan pelaku usahanya tadi, untuk kemudian solusinya gimana gitu. Misalnya
tentang tadi yang penangkapan ikan, ada ikan yang dibuang dan sebagainya, itu harus ada solusinya dengan pengawasan dan dengan aturan. Terus kemudian untuk pemahaman yang kurang, ya diadakan pelatihan bahwa ikan itu untuk supaya segar sampai di konsumen itu ada, kalau rumusnya di penanganan ikan good handling praktis itu ada 3 kan. Ya harus cepat ditangani, jangan sampai ditunda-tunda. Kedua, lingkungannya harus bersih sehingga tidak ada tertular bakteri-bakteri pembusuk dan sebagainya dari air yang kotor atau wadah yang kotor atau keranjang yang kotor dan sebagainya gitu. Itu dan kemudian harus dengan suhu yang dingin. Itu kalau ikan segar yang harus 3 itu, yaitu cepat, bersih dan dingin tadi itu diterapkan untuk menangani hal-hal tersebut itu. Nah, untuk kemudian untuk yang kehilangan selanjutnya itu ya dengan lebih paham tentang gizi ikan dan berapa bagusnya nilai gizinya, itu akan masyarakat akan, sekarang menurut penelitian kami itu memang semakin meningkat pemahaman gizi tersebut pada masyarakat itu. Dan sekarang juga kalau kita tanya mengapa memilih ikan, itu banyak yang menjawab karena gizi sekarang. Banyak yang begitu kalau ditanyain, terutama menengah ke atas mungkin ya. Terus kemudian memang kalau kenapa nggak seneng, ya karena berduri dan amis gitu. Nanti mungkin penyajiannya nanti akan bisnis ikan yang sampai ke konsumen itu lebih banyak berupa filet atau sudah olahan yang siap saji dan kemudian siap masak itu jadi ready to eat sama ready to cook itu akan diperbanyak itu untuk supaya konsumsi meningkat. Ya itu, terima kasih. Ya. Baik, Pak Sunan, menyambung yang tadi Bu Artati bilang ya, hambatannya salah satu adalah tentang memasak ikan dan menyajikan ikan ya Pak ya, di situ ya masih menjadi hambatan buat banyak masyarakat. Nah, ini pertanyaan satu lagi Pak, dari Ibu Hana Nur Faiza. Izin bertanya Pak, bagaimana sektor perikanan meningkatkan kesejahteraan nelayan yang ada di daerah yang jauh dari pembangunan? Dikarenakan banyak nelayan seperti di daerah saya kurang mendapat fasilitas dan minimnya ekonomi untuk memperbaiki alat-alat seperti alat pancingan, perahu, dan lain sebagainya. Ya, mohon pendapat Pak Sunan. Kalau pendapat saya, ini adalah realitas negara kita tidak ditakdirkan Tuhan sebagai negara kepulauan. Itu realitasnya. Sehingga pemerintah dan DPR dan masyarakat itu harus menerima kenyataan tersebut. Sehingga di dalam policy, kebijakan, dan strategi dan sebagainya, itu harus ada istilahnya affirmative action. Affirmative action itu adalah keberpihakan. Kalau ini adalah warga negara resmi kita ada daerah terpencil, itu harus jangan dihitung nanti bangun di sana itu kira-kira kembali berapa ya, jangan begitu. Tapi itu adalah suatu pengorbanan negara, pengorbanan tanda petik tapi untuk demi warga negaranya yang ditakdirkan tinggalnya di daerah terpencil, sehingga di sana harus ada pembangunan yang tanpa tanpa memperhitungkan untung rugi daripada pemerintah menanam di sana gitu. Jadi jangan pakai model istilahnya kapitalis atau apa ya, liberalis yang nanti kalau nanam di sana harus untungnya balik sekian, jangan gitu. Ini adalah kewajiban untuk kepedulian kepada masyarakat yang memang kondisinya terpencil. Itu saat gitu. Sehingga ini juga di negara maju ada itu. Misalnya seperti affirmative action di Amerika misalnya. Itu ada ke orang hitam yang miskin itu ada affirmative action, dibebaskan pajaknya dari apa-apa gitu, itu ada. Ini juga demikian. Harus ada kewajiban negara yang oleh pemerintah maupun disetujui DPR atau pemerintah daerah oleh DPRD itu untuk membangun di sana dengan niatan untuk kepedulian pada warga negara. Itu satu. Kedua, itu dilihat memungkinkan enggak adanya kerjasama antara perusahaan yang cukupan, yang menengah ke atas, kerjasama dengan nelayan setempat yang di bawah itu menjadi mitra. Jadi saya sejak dulu sejak tahun 2000-an itu menolak istilah binaan gitu. Tapi adalah mitra, kemitraan. Jadi mitra pembangunan antara yang besar dan yang kecil atau perguruan tinggi setempat menjadi itu adalah merupakan desa mitranya gitu. Untuk desa mitra itu mitra si perguruan tinggi tadi untuk dibina desa tersebut menjadi suatu desa nelayan yang bagus akhirnya karena intervensi daripada perguruan tinggi, perusahaan,
apapun lah, pemerintah daerah dan sebagainya, sehingga yang tadi miskin menjadi maju. Saya rasa itu Mbak, sebentar Mbak. Baik Pak Sunan, terima kasih atas jawabannya.